Afwan, Ustaz. Bismillah. Sesuai. Ya, Ada nggak suaranya? ada. Ini untuk hari ini masih kita tes dulu di lurus aja kameranya. Jelas nggak suaranya? Jelas ya? Gimana? Ya, kameranya dimiringkan, diluruskan saja dulu. Afwan, Gimana? kameranya diluruskan. Dilurusin dulu. Ya, kontrol. Ada belum setting tadi lupa. Bentar, bentar. Nah, Gini, ya udah. jelas, jelas. Wah deh. Boleh langsung Jadi dimulai, Ustaz? nggak usah dimiringin ya. Nggak usah, nggak usah. Langsung aja. Tafadhol. Nabda. Nah, Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Dalam kesempatan yang mulia yang berbahagia pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Tentunya kenikmatan apapun itu yang Allah telah berikan kepada kita, yang paling mulia atau yang paling agung adalah nikmat Islam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal, janganlah kalian pergi dari dunia ini, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi di dalam memeluk agama Islam. Adalah nikmat yang perlu kita jaga, dan nikmat kalau kita tidak jaga akan hilang. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna dzunuba tuzilun ni'am." Jika engkau sedang berada dalam kenikmatan, maka jagalah ia. Fa inna dzunuba tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya dosa-dosa akan menghapus segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan. Terus Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahudha bi ta'ati rabbil ibad. Ketika kita berbuat salah, maka hapus dia dengan taat kepada Rabbul ibad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa rabbul ibadi sari'un niqam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping Allah itu maha pemurah, maha pengasih, juga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha berat atau maha kuat dan maha keras dalam mengadab hambanya yang berbuat maksiat. Salah satu bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu mempelajari ilmu agama. Karena ketika kita sudah memeluk agama Islam, hendaknya kita mensyukurinya dengan cara mendalami ilmu agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada setiap nabi adalah bersama mereka adalah kitab, dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Makanya sebaik-baik orang di dalam sebuah hadis adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian Al-Qur'an diturunkan bukan untuk menjadikan pamor seorang naik, atau bukan untuk membaguskan suara, atau bukan untuk dijual. Maksudnya adalah kita mencari dunia bukan dengan Al-Quran, akan tetapi tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadabburi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad,
kitab yang telah kami turunkan atau aku turunkan kepadamu wahai Muhammad yang mubarak, yang berkah, liyudabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan agar menjadi sebagai pengingat untuk orang-orang yang ulul albab, yang berakal. Jadi sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah yang mengajarkannya, dan yang belajar Al-Qur'an adalah orang yang mentadabburinya. Makanya tatkala para ulama ditanya, mana yang lebih mulia derajatnya? Orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya dan dia tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah orang yang mentadabburi Al-Qur'an akan tetapi sedikit hafalan Al-Qur'annya? Maka para ulama mengatakan lebih mulia adalah orang yang mentadabburi Al-Qur'an walaupun hafalannya sedikit, bahkan walaupun hafalannya tidak ada sama sekali, karena hakikatnya Al-Qur'an itu untuk ditadabburi dan diamalkan, bukan untuk dihafalkan. Kita tidak mengesampingkan orang yang menghafal Al-Qur'an, tidak, akan tetapi yang lebih mulia adalah mentadabburi Al-Qur'an, karena tadabbur, tafakkur itu adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia di dalam agama Islam. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW sebelum diutus, beliau itu bertafakkur, menyendiri di Gua Hira sebelum diturunkannya Al-Quran. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran tafsir, jadi pada kesempatan kali ini kita memulai ilmu apapun itu di dalam agama, di ilmu manapun, kita harus mengetahui 10 kunci dalam menuntut ilmu. Sebagaimana kata penyair, inna mabadi'a kullu ilmin atau inna mabadi'a kulli ilmin asyrah. Sesungguhnya prinsip atau standar seluruh ilmu itu ada 10. Ada 10 prinsip. Ada 10 yang harus kita kuasai sebelum atau untuk mengenal ilmu yang akan kita pelajari. Yang pertama kata penyair, al-haddu wal maudu'u tsumma samrah. Pertama adalah ta'rifnya, definisinya. Al-maudu' dan bahasannya apa? Tsumma samrah, dan hasilnya itu apa? Buah dari mempelajarinya itu apa? Kemudian setelahnya wanisbatun, dan ilmu tersebut dinisbatkan kepada ilmu yang lainnya itu, atau perbandingannya dengan ilmu yang lain itu seperti apa? Wa fadluhu. Fadl adalah keunggulan ilmu yang akan kita pelajari itu apa? Wal wadi', dan yang menemukan ilmu tersebut itu siapa? Jadi udah ada 6. Al-haddu wal maudu'u tsumma samrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Kemudian setelahnya yang ketujuh wal ismu. Nama ilmu tersebut apa? Wal istimdadu, dan dikembalikan atau diambil masdarnya, atau diambil dari mana ia diambil ilmu tersebut, dari mana ia diambil. Wa hukmus syari', dan hukum mempelajarinya itu apa. Jadi udah ada 9. Kemudian yang terakhir ada wa masailun. Yang terakhir adalah masalah-masalah yang akan dipelajari itu apa. Kemudian kata penyair, wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Dan satu yang lain, atau prinsip yang satu dengan prinsip yang lainnya itu cukup. Wa man darul jami', barang siapa yang mengetahui ke-10-nya, hadza syarafa, dia akan mendapatkan suatu yang, atau mendapatkan keistimewaan. Makanya kita akan mulai dengan al-haddu, at-ta'rif, atau definisi. Yang pertama, apa definisi tafsir secara bahasa? Jadi prinsip yang pertama adalah al-haddu atau at-ta'rif. Definisi itu ada dua macam. Ada lugotan dari sisi bahasa, ada istilahan dari sisi istilah. Kalau misalkan definisi itu sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW, maka akan menjadi syar'an. Jadi ada lugotan, istilahan, atau syar'an. Sekarang ilmu tafsir dari sisi bahasa adalah dari kata fasaro. Fasaro artinya al-fasru, artinya al-bayan.
Apa itu al-bayan? Al-bayan adalah menjelaskan, wal idoh, dan yang terang. Maksudnya yang tadinya ilmu tafsir mempelajari ilmunya dan dengan mempelajari tafsir kita akan mengetahui. Makanya al-fasr itu artinya al-bayan, jelas, nampak atau terang. Ini dari sisi bahasa. Tentunya bahasanya yang dimaksud adalah bahasa Arab dari kata fasara. Nah, kemudian dari sisi istilah atau lakob at-tafsir itu adalah ilmun yubhatsu fi fahmi kitabillah wa ma'anihi. Ilmu di mana dibahas di dalamnya untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dan makna-maknanya, dan apa? Wastikhraju hikamihi wa ahkamihi, dan mengeluarkan dari ayat-ayat Allah itu hikmah-hikmah apa yang ada di dalam ayat tersebut, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu mencakup banyak banyak hal, baik itu dari sisi kisah nabi-nabi sebelumnya, baik itu dari sisi hukum-hukum fikih, baik itu dari sisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah. Jadi ilmu tafsir dari sisi atau yang dipelajari untuk memahami Al-Quran dan memahami artinya dan mengeluarkan dari ayat tersebut hikmah-hikmahnya dan mengeluarkan dari ayat tersebut hukum fikihnya. Makanya di dalam ilmu tafsir ada al-ma'ani al-infiradi. Al-ma'ani al-infiradi itu apa? Jadi di dalam menafsirkan itu ada perkata, itu namanya al-ma'ani al-infiradi. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya apa? Robbi artinya apa? Al-alamin itu artinya apa? Ada yang tafsir atau cara metode penafsirannya demikian perkata. Ada yang at-tarkibiyah, apa itu? Satu ayat keseluruhannya alhamdulillahirabbil alamin. Arti keseluruhannya apa? Jadi ada beberapa metode atau bermacam-macam metode penafsiran Al-Quran. Kemudian ini adalah konsep atau prinsip yang pertama, yaitu mengetahui definisi tafsir tersebut. Kemudian setelahnya al-maudhu', pembahasannya. Pembahasannya adalah apa? Ma'anil ayati wa ahkamihi wa hukmihi wa fawaidun mukhtalifah. Mengetahui arti ayat-ayat tersebut dan mengetahui hukum-hukum fikihnya dan hikmah-hikmahnya atau faedah-faedah yang berbagai macam. Jadi pembahasan atau maudhu'nya adalah arti dari ayat-ayat atau hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran atau hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang bermacam-macam. Kemudian prinsip yang ketiga adalah samaratuhu. Hasil dari mempelajarinya adalah apa? Hasilnya adalah dan mengagungkannya dan mengambil dari ayat tersebut hukum-hukum fikihnya dan metode dalam mempraktikkan ayat tersebut. Itu adalah hasilnya. Kemudian perbandingannya nisbatuhu. Nisbatuhu itu perbandingannya dengan ilmu yang lain, bahwasanya ilmu tafsir itu ilmu yang menyendiri, tidak berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi perbandingannya dari ilmu-ilmu selain ilmu tafsir adalah ilmu tafsir itu ilmu yang sendiri, mempunyai kaedahnya sendiri, tidak tergabung dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya bahasa Arab misalkan. Bahasa Arab itu kalau kita belajar bahasa Arab nggak cukup kita paham arti dan apa bahasa Arabnya. Nggak cukup. Kita harus mempelajari nahunya, sorofnya. Mungkin yang udah mondok udah paham. Ada takbirnya, ada mutolaahnya, dan masih banyak lagi. Tapi kalau ilmu tafsir, dia ilmu yang tersendiri, yang tidak terbentuk dari ilmu-ilmu yang lain. Kemudian keunggulannya al-fadlu. Jadi yang kelima al-fadlu, keunggulannya atau keistimewaannya adalah mampu
mengetahui kalam Allah Subhanahu wa taala atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keistimewaannya dibanding dari ilmu-ilmu yang lain. Al-wadi'u lahu, yang mencetuskan ilmu ini siapa? Yang pertama adalah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah para sahabatnya. Jadi yang mencetuskan ilmu tafsir ini bukan berada di atau bukan dicetuskan dari orang-orang yang datang belakangan, akan tetapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah memulainya dan para sahabatnya. Makanya di ilmu tafsir itu ada menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi metode penafsiran itu ada banyak. Ada menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ada menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Nabi, ada menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, ada menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat. Kemudian al-ism, nama ilmu ini adalah apa? Namanya adalah ilmu tafsir. Kemudian kita lanjut setelahnya al-istimdad. Dari mana diambil ilmu ini? Al-istimdad artinya dari mana diambil? Yang pertama dari Al-Qur'an, yang kedua dari As-Sunnah, dari hadis Nabawi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari sisi bahasa. Maksudnya adalah bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah al-athar. Maksudnya adalah dari perkataan para sahabat. Jadi ilmu tafsir ini diambil dari Al-Qur'an yang pertama, kemudian yang kedua dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga dari sisi bahasanya, kemudian yang terakhir dari sisi ulama tafsir manapun yang mengambil atau mengambil metode penafsiran di luar keempat metode penafsiran tersebut. Jadi dari Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan hadis, atau Al-Quran dengan bahasa maupun dengan perkataan para sahabat. Nggak ada yang mengartikan dengan kehendaknya sendiri atau keinginannya sendiri, itu berarti tafsirannya salah. Makanya ketika ada yang menafsirkan Al-Quran, kita tanya, tafsirannya dari mana? Apakah dari Al-Quran? Kalau enggak, apakah dari hadis? Kalau enggak, apakah dari sisi bahasa Arab? Kalau enggak, apakah dari sisi perkataan para sahabat? Kalau misal keempat-empatnya enggak, ketahuilah bahwasanya itu ada ilmu tafsir yang salah. Itu adalah yang dibuat-buat. Kemudian terakhir, hukum syari'. Hukum mempelajari ilmu tafsir adalah apa? Fardu kifayah. Ini adalah fardu kifayah. Ketika sekelompok yang lain dari kaum muslimin telah mempelajarinya, maka gugur kewajiban yang lain untuk mempelajarinya. Jadi bukan fardu ain. Kalau fardu ain seluruh kaum muslimin wajib mempelajari, tapi ini enggak. Ini adalah fardu kifayah. Siapa yang wajib mempelajari ilmu wajib ain, yang wajib mempelajari ilmu tafsir? Mereka adalah yang sudah sampai di derajat mujtahid. Derajat mujtahid adalah derajat paling tinggi, yang dimana dia itu tidak mentaklid atau tidak meniru ulama di atasnya. Jadi dia yang paling tinggi. Maka hukum mempelajari ilmu tafsir bagi dirinya adalah wajib aini. Adapun kita kaum muslimin secara umum itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian al-masail. Masalahnya apa? Atau permasalahan yang akan dibahas di dalamnya adalah apa? Al-ma'ani, makna-makna ayat atau arti-artinya, dan al-ahkam, hukum-hukum Al-Qur'aniyah, hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an, baik itu hukum fikih, hukum dan hukum-hukum adab, dan ini adalah pembukaan kita kenalan dulu dengan ilmu tafsir. Sebenarnya apa sih ilmu tafsir itu? Tadi kita udah bahas ke 10 prinsipnya atau standar dalam mempelajari semua ilmu. Kemudian kita masuk ke pembahasan langsung ke surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Al-Fatihah atau surat ini itu ulama berbeda pendapat di mana dia diturunkan. Ada yang mengatakan diturunkan di Makkah. Karena sholat itu ketika diwajibkannya di kota Mekah, bukan di kota Madinah. Makanya ulama yang mengambil pendapat bahwasanya Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah karena sholat itu diwajibkan di kota Mekah. Sedangkan sholat tidak bakalan sah kecuali tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu sholatin la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidaj." Barang siapa yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Dan di hadis yang lain, la sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang jikalau tidak membaca ummul Quran atau ummul kitab, yaitu maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi itu pendapat yang pertama. Dalilnya tadi sudah disebutkan karena sholat itu diwajibkan di kota Mekah, bukan di kota Madinah. Kemudian pendapat setelahnya, pendapat kedua adalah dia itu diturunkan di kota Madinah. Dalilnya adalah karena beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu diturunkan di kota Madinah. Yang mengambil pendapat ini adalah salah satunya Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam. Kemudian ada yang pendapat yang lain, ada yang mengatakan sebagian dari ayatnya itu turun di Mekah, sebagian ayatnya lagi diturunkan di Madinah. Kemudian ada pendapat yang terakhir yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini turun dua kali. Pertama di kota Mekah ketika diwajibkannya sholat, kemudian turun untuk yang kedua kalinya di kota Madinah ketika dipindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram atau ke Ka'bah. Ini beberapa pendapat para ulama, akan tetapi pendapat yang paling kuat atau banyak ulama yang mengambil pendapat ini adalah yaitu pendapat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah itu turun di kota Makkah. Kemudian sebagaimana yang telah kita katakan di awal bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan untuk ditadabburi, lebih-lebih lagi kita sering membacanya minimalnya itu 5 kali sholat di dalam sehari kita membaca surat Al-Fatihah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatih." Quran diturunkan itu untuk ditadabburi. Kemudian surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia juga sab'ul mathani. Apa itu sab'ul mathani? 7 kali, artinya adalah 7 kali pengulangan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan telah kami berikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 kali pengulangan. Maksudnya adalah apa? 7 ayat. Kemudian oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, salah satu keutamaan surat Al-Fatihah adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas semua muslim ketika hendak sholat untuk membacanya. Dalilnya adalah yang tadi sudah kita sebutkan, kullu sholatin la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidajun. Barang siapa yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sholat apapun itu, mau itu sholat sunnah, mau itu sholat wajib. Dan hadis yang lain adalah la sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya nama dari Al-Fatihah itu bukan hanya Al-Fatihah, ada banyak. Ada yang mengatakan asy-syifa, penyembuh, yang artinya adalah penyembuh. Ada yang sab'ul mathani, ada juga namanya yang lain Ummul Kitab,
Ada juga nama yang lain Ummul Quran, dan masih banyak lagi nama-nama dari surat Al-Fatihah. Kemudian berapa ayatnya? Ayatnya adalah 7. Ada 7 ayat. Ini ittifaq. Ini sepakat para ulama. Ayat di dalam surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7. Tidak lebih dan tidak kurang. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Itu adalah dalilnya. Dan ini adalah sepakat para ulama. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah ayatnya itu yang mana. Kalau seandainya kita sudah mengatakan ayatnya itu ada 7, ayatnya yang mana? Di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ayatnya adalah 7 dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti ayatnya ada 7 dimulai dari basmalah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ayatnya itu 7 dimulai dari alhamdulillah. Jadi bismillah tidak termasuk, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusinya mengatakan, qasamtu baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah bagi. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, hamidani 'abdi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim. Ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan asna alayya 'abdi. Hambaku telah memujiku, kata Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin. Ketika si hamba mengatakan maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan majjadani 'abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika si hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfai. Ini adalah satu ayat setengah untuk hambaku dan setengahnya lagi untuk diriku. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Ketika si hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kata Allah mengatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku dan seluruhnya, dan apapun yang diminta oleh hambaku, aku akan berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil bahwasanya Al-Fatihah itu ayatnya 7 dan dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita hitung alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, ini 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini 4 tapi dibagi 2. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hambanya. Kemudian dilanjutkan sampai ayat terakhir. Dan dalil yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu bukan dari, atau basmalah bismillahirrahmanirrahim bukan dari ayat surat Al-Fatihah, bahwasanya dalilnya adalah, kata mereka mengambil pendapat ini, Al-Quran atau surat-surat yang lain itu mereka memulainya dengan bismillah, tapi tidak termasuk dari ayat surat tersebut. Kemudian dalil yang terakhir adalah sebagaimana yang kita sebutkan di atas, bahwasanya 3 untuk Allah dan 3 untuk hamba, satunya lagi adalah untuk mereka atau untuk Allah dan untuk hamba. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini untuk Allah. Pujian, tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini 3 ayat yang terakhir. Ini adalah untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibagi menjadi 2. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hamba. Di dalamnya ayat Al-Qur'an itu atau ayat surat Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian arti, kita mulai langsung di ayat pertama. Apa arti alhamdulillahi rabbil alamin? Alhamdu itu artinya pujian. Alhamdu di dalam ayat ini, apakah artinya pujilah aku atau hanya pengabaran? Apakah ini perintah atau hanya pernyataan? Dan jawabannya adalah ini adalah pernyataan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika hambaku mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allah kemudian berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ini menunjukkan, alhamdulillah di sini menunjukkan bukan perintah, tetapi sebuah kalimat, pernyataan. Kemudian alhamdu apa artinya? Kata Syekh Al-Utsaimin, wasful mahmudi bil kamali al-dzati wa bil kamalil muta'addi lil ghair. Alhamdu itu artinya adalah alhamdu artinya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang terpuji, sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang terpuji, dan sifat Allah Subhanahu wa taala juga terpuji ketika diberikan kepada si makhluk. Al-muta'addi itu artinya yang memberikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat zati, sifat Allah Subhanahu wa taala secara zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dan ada sifat pujian ketika dia memberi makhluknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan. Ini ada termasuk pujian yang disebutkan di dalam arti alhamdu. Jadi alhamdu artinya sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna secara zatnya maupun secara Allah Subhanahu wa taala maha pengasih dan maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat memberi dan zatnya. Apa dalilnya bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala secara zat, apa dalilnya bahwasanya alhamdu itu artinya adalah mensifati Allah Subhanahu wa taala secara zatnya yang maha sempurna. Banyak dalam ayat yang mengatakan, salah satunya wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu waliyyun wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam ayat yang barusan saya sebutkan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil seorang anak pun. Ini menunjukkan bahwasanya sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat atau dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat memberi kepada hambanya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ataina Daud wa Sulaimana ilma. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Kemudian apa kata Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kami ilmu yang tidak diberikan kepada manusia soleh yang lain. Kemudian masih banyak lagi dalil yang mengatakan bahwasanya alhamdu itu artinya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang terpuji zatnya maupun yang terpuji secara pemberiannya kepada makhluknya. Kemudian di dalam bahasa Arab ini untuk terkhusus yang sudah belajar di pesantren. Yang tadi yang ayat di hadis yang tadi
sudah disebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamidani abdi, Allah telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Hambaku asna alayya abdi, hambaku juga telah memujiku. Di dalam bahasa Indonesia itu artinya sama. Asna alayya sama hamidani, artinya sama. Tapi di dalam bahasa Arab itu artinya berbeda. Ketika si hamba mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, kemudian Allah berfirman hamidani abdi, hambaku telah memujiku, yang dimaksudkan adalah apa perbedaan alhamd dan as-sana? Di ayat yang kedua ar-rahmanir rahim itu asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Kenapa yang pertama Allah mengatakan hamida, sedangkan yang kedua Allah mengatakan asna alayya, padahal artinya dua-duanya memuji. Di dalam bahasa Arab perbedaannya adalah hamdun, alhamdu itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang hanya sekali, tidak diulang-ulang penyebutannya. Asana, asana itu adalah pujian kepada siapapun itu yang diulang-ulang. Terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jadi alhamdu itu memuji tapi tidak berulang-ulang. Akan tapi asana itu pujian yang berulang-ulang. Ini harus difahami sebelum kita masuk ke ayat kedua, karena nanti akan bersinggungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala di sini memuji dirinya sendiri bahwasanya dia adalah Rabbul alamin. Jadi artinya pujian itu pernyataan bukan perintah. Lillah, Allah Subhanahu wa taala di sini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Kemudian Robbu. Apa arti Rob? Ar-Rob itu artinya adalah seorang raja, seorang pencipta, seorang yang mengatur. Di Ar-Rob artinya adalah Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Al-Malik, sang raja, Al-Khaliq, sang pencipta, Al-Mudabbir, sang pengatur. Ini adalah artinya Ar-Rob. Kemudian Al-Alamin, Alhamdu lillahi Rabbil Al-Alamin. Apa arti Al-Alamin? Al-Alamin kullu ma siwallahi fahuwa alam. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah alam. Apapun itu. Alam itu ada banyak. Baik itu alam hewan, alam manusia, alam bintang-bintang, itu adalah alam. Jadi segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Kenapa alam dinamakan alam? Alam itu kalau bahasa Indonesianya adalah alamat atau tanda. Kenapa dinamakan alam atau selain daripada Allah itu alam? Karena untuk menandakan sesuatu dengan cara melihat ciptaannya. Jadi seluruh yang ada di langit maupun di bumi, ataupun yang ada di antara langit dan bumi, itu adalah ciptaan Allah. Makanya dinamakan alam, alamat atau tanda bahwasanya yang makhluk ini ada, pasti ada penciptanya. Makanya dinamakan alam. Selain daripada Allah adalah alam. Ini tafsir alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah selesai di ayat yang pertama. Kemudian ayat yang berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Di dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengatakan di dalam hadis yang tadi kita sudah singgung, Athna alayya abdi. Hambaku ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Nah, di sini yang tadi kita singgung, kenapa alhamdu dan astana itu beda? Disinilah perbedaannya.
Karena Ar-Rahmanir Rahim itu memuji Allah berulang-ulang. Ar-Rahman itu pujian pertama, Ar-Rahim itu pujian kedua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan asna alayya abdi. Lantas, apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Ar-Rahim? Ar-Rahim adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terkhususkan atau yang dikhususkan untuk orang-orang mukminin atau untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi Ar-Rahman itu lebih umum daripada Ar-Rahim. Dan para ulama mengatakan Ar-Rahman itu adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dunia ini sebelum di akhirat. Ini adalah Ar-Rahman. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberikan si muslim atau si taat rezeki, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan si kafir rezeki. Jadi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu di dunia. Siapapun, mau dia itu kafir, mau dia itu fasik, itu Allah berikan rahmat. Kemudian Ar-Rahim, adapun Ar-Rahim, para ulama mengatakan ini adalah rahmat atau kasih sayang Allah yang dikhususkan kepada kaum muslimin kelak di akhirat. Jadi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada mereka yang telah berbuat syirik atau berbuat kafir terhadapnya di dunia. Makanya Ar-Rahman itu artinya adalah rahmat Allah yang luas, Ar-Rahim itu rahmat Allah yang terkhususkan orang mukminin. Kemudian ulama yang lain mengatakan Ar-Rahman adalah, ini tafsiran yang lain. Pendapat yang lain mengatakan, sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mana yang lebih luas atau mana yang lebih lama, rahmat Allah Ar-Rahman atau rahmat Allah yang Ar-Rahim? Jawabannya adalah yang lebih lama adalah Ar-Rahim, karena rahmat Allah kelak di akhirat tidak akan ada batasnya, akan kekal di akhirat. Sedangkan di dunia hanyalah sementara. Kemudian ada banyak sekali perdebatan di antara beberapa kalangan yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak, mereka mengatakan Allah itu tidak mempunyai rahmat. Rahmat Allah itu adalah kasih sayangnya, maksudnya adalah ketika dia berbuat baik kepada makhluk. Kita nggak boleh mengatakan Allah itu mempunyai rahmat, karena nanti kita sandingkan dengan makhluk. Ini adalah perkataan yang salah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika misalkan turun hujan, kemudian kita bertanya kepada orang awam, orang yang tidak mempunyai ilmu, misalnya kita tanya, ini udah turun hujan, apa yang akan dikatakan? Alhamdulillah, ini Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmat. Kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Ada dua cara membacanya di ayat ini. Ada yang Maliki yaumiddin, ada yang Maliki yaumiddin. Ada yang ma-nya dipanjangkan, ada yang tanpa dipanjangkan. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya lebih utama adalah Maliki yaumiddin. Lebih utama cara membacanya adalah dengan memanjangkan huruf mim. Kemudian apa perbedaan? Jadi ayat Al-Quran itu diturunkan ada 7 cara membacanya. Ketika kita mempelajari ilmu tafsir, kita harus tahu perbedaan penafsirannya antara yang membacanya Malik sama Malik. Apa itu perbedaannya Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin? Malik artinya adalah
perbuatan. Contohnya, seseorang atau seseorang ketika di dunia ini, Malik itu sebelum kita lanjutkan, Malik itu artinya adalah yang maha memiliki. Maliki yaumiddin, yaum itu artinya hari, ad-din itu artinya hari kiamat. Jadi yang maha memiliki hari kiamat. Malik itu artinya raja. Apa perbedaan Malik dengan Malik? Malik adalah orang yang memiliki. Sedangkan Malik adalah seorang raja. Contohnya begini, contoh gampangnya adalah setiap dari kita yang ada di dunia ini itu pasti memiliki apa yang Allah berikan. Contohnya peci, rumah, tempat tinggal atau kendaraan yang selainnya. Ini dinamakan Malik, memiliki. Adapun Malik adalah seorang raja. Dia tidak bisa mengatur apa yang ada di bawahnya kecuali dia menyuruh orang lain. Contohnya, ketika ada banjir misalkan, tidak mungkin seorang raja itu menyedot air banjirnya sendirian, nggak mungkin. Makanya dia itu hanya raja aja, tapi dia nyuruh-nyuruh orang lain untuk melakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala itu kedua-duanya, Malik dan juga Malik. Allah Subhanahu wa taala itu Maha memiliki semuanya. Dia juga yang mengatur semuanya tanpa ada perantara siapapun. Tanpa ada perantara. Di Allah Subhanahu wa taala Maha Maha mampu untuk melakukan segalanya. Kemudian yaum, yaum artinya tadi hari, ad-din. Ad-din itu adalah artinya al-jaza, pembalasan. Jadi hari pembalasan. Ad-din itu arti pembalasan, bisa artinya amal soleh. Jadi kadang artinya adalah hari pembalasan atau balasan, bisa juga artinya amal soleh. Di sini adalah artinya pembalasan. Jadi yaumuddin, hari pembalasan. Kapan artinya amal soleh? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya ad-din di sisi Allah adalah al-Islam. Ini maksudnya adalah amal soleh, bukan hari pembalasan. Dan al-jaza atau pembalasan itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaslaunaha yaumaddin." Wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Itu surat Al-Infitar. Ini menunjukkan bahwasanya artinya adalah al-jaza atau pembalasan. Kenapa dinamakan ad-din? Li'annallaha yudanuna bihi. Yudanun. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yudanun. Apa arti yudanun? Yujzauna bihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas segala amalan seorang hamba pada hari tersebut. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Malik Yaumiddin, yang maha memiliki hari pembalasan, padahal Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai atau maha memiliki dunia dan akhirat, atau dunia dan hari pembalasan. Allah ini maha memiliki dua-duanya. Kenapa di ayat ini cuman yang disebutkan di akhirat aja? Jawabannya adalah li'anna mulkahu dhahirun fi dzalikal. Karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tidak bisa menampakkan bahwasanya kepada orang yang non muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha memiliki. Di dunia ini kita tidak bisa mengatakan atau menampakkan kuasa Allah. Akan nampak kuasa Allah kelak di akhirat. Karena di dunia ini banyak raja-raja. Ada raja Romawi, ada raja ini, ada raja itu. Jadi banyak raja-raja yang memiliki. Kelak di akhirat itu hanya satu raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kelak di akhirat, limanil mulkul yaum. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada makhluknya. Ketika itu bumi telah dihancurkan, manusia semuanya sudah dimatikan. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang menjadi raja?
Saat itu tidak ada yang menjawab, Allah pun menjawab, Lillahil wahidil qahar. Hanya Allah lah, hanya Esa yang maha tinggi. Hanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat ini. Kenapa disebutkan hanya yang memiliki hari pembalasan? Karena di sana atau kelak di akhirat akan nampak kuasa Allah Subhanahu. Baik, kita tutup majelis kita kali ini. Subhanallahumma illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Serahkan ke moderator. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan mau langsung apa di grup, Ustaz? Terserah. Ya, kalau gitu mungkin ada yang ingin bertanya dari Ikhwan dan Akhwat. Ikhwan boleh langsung buka voice-nya, kalau Akhwat di chat saja. 5 menit mungkin ya. Fadhal. Ya, yang ingin bertanya silakan. Tafadhol. Mengenai materi. Sebentar. Chat. Nggak ada. Oh, chat. Ini tadi ada yang mau tanya tapi keluar sebentar. Walau alam ya, tar dulu. Sebentar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Pak Ustadz mau tanya tentang yang ayat kedua tadi, penjelasan tentang Rob, Ana agak sedikit lewat. Oh, baik. Ar-Rabbu itu singkatnya adalah artinya Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq. Itu artinya ada 3. Ar-Rabb. Yang maha menguasai, Al-Malik, Al-Khaliq, yang maha pencipta, kemudian Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Karena ketiga ini tidak akan orang lain bisa atau mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, yang maha raja, adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang siapapun itu, apapun derajatnya, seorang makhluk tidak mungkin melakukannya. Kemudian Al-Khaliq, sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, dan selain daripada Allah tidak mampu melakukannya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Mudabbir, yang maha mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur alam semesta ini. Jadi artinya Rabb adalah sang raja, sang pencipta, dan sang pengatur. Yang lain? Nah, Ustadz, jazakallah khairan. Iya, aku. Tafadhol. Ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan seperti ini. Oh. Pertanyaannya, beliau mendapat 9 ilmu tafsir. Mungkin tentang poinnya ya. Lalu yang antum jelaskan ada 10 ya. Itu gimana, Ustaz? Gimana? Maksudnya? Nggak paham. Sebentar. Tadi Ana menjelaskan 10 prinsip kan? 10 Prinsip prinsip. dalam mempelajari, bukan hanya dalam mempelajari ilmu tafsir. Ini adalah ketika kita belajar suatu ilmu apapun, kita harus tahu ke-10-nya. Ke-10-nya tadi udah Ana sebutkan. Pertama, definisi. Kedua, pembahasan. Ketiga, samrohnya atau hasil dari mempelajarinya apa. Kemudian yang keempat, perbandingannya dengan ilmu yang lain apa. Apakah dia itu
Kalau dari sisi bahasa Arab ya, apakah dia itu tabayun, apakah dia itu tadhamun, apakah dia itu talazum. Kayak tadi ilmu bahasa Arab nggak hanya tahu arti dan kosakata aja. Kita harus tahu takbirnya, nahunya, sortnya kayak gitu. Nah, ilmu tafsir ini dibanding atau perbandingannya dengan ilmu lain itu apa? Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, keutamaannya atau keistimewaannya dari ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang keenam, itu siapa pencetusnya atau yang menciptakannya siapa ilmu ini. Kemudian yang ketujuh, nama ilmunya apa. Yang kedelapan, al-istimdad, dari mana ilmu ini diambil. Kemudian yang kesembilan, hukum mempelajarinya. Dan yang ke-10, masalah-masalah yang akan dibahas di dalam. Ada 10. Pertanyaan? Nah, ada lagi pertanyaan? Ada 2 menit lagi. Tafadhol. Cukup ya? Baik, mungkin dicukupkan saja Ustaz ya, karena tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan mungkin nanti ketika ada yang ingin bertanya di luar KBM misalkan ya, nanti bisa ditanyakan di grup yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz atau pematerinya, insya Allah. Ya. Nah, jazakumullah khairan Ustadz atas apa yang telah disampaikan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ikhwan sebentar dulu ya, untuk ikhwan ya. Tafadhol akhwat boleh meninggalkan ruangan. Ya, sudah tinggal ikhwan semua. Ya, kita akan menyampaikan dulu ya mengenai apa namanya eh, tahfidz besok insya Allah habis pelajaran pertama di jam 20.50 ya. Teknisnya adalah yang bagi tolib yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar, ini sudah disampaikan di awal ya, sudah disampaikan di awal. Bagi tolib yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar, usahakan untuk apa namanya menghafal Al-Quran ya. Untuk menghafalkan Al-Quran boleh maksimal 2,5 lembar atau 5 halaman dengan minimal 1 ayat atau semampunya, tidak apa-apa. Namun untuk yang belum lancar atau belum bisa membaca Al-Quran, insya Allah nanti akan ada halaqah khusus. Maksudnya adalah akan ada pelajaran khusus ya. Dan ini hanya untuk thalib yang benar-benar belum bisa membaca Al-Quran. Seperti itu. Insya Allah nanti akan ada pelajaran khusus tentang ilmu tajwid. Mungkin yang akan dipakai adalah kitab metode Asy-Syafi'i atau mungkin kitab-kitab lainnya dari buku-buku tajwid. Kemudian untuk yang mengambil atau memberi, apa yang
mendapatkan bimbingan khusus atau pelajaran talaki, ilmu-ilmu tajwid lainnya, juga ada program menghafalnya, namun tidak ditargetkan seperti program tahfidz yang sudah disampaikan, ya. Jadi maksimalnya 2,5 lembar, kalau minimalnya semampunya. Dan adapun untuk tahsin, menyetorkan hafalan yang sudah ditalaki, misalkan surat An-Nas, Al-Falaq, dan juga Al-Ikhlas. Maka 3 surat itu saja yang disetorkan, ya, tidak lebih. Sebelumnya ada yang belum mampu atau belum bisa membaca Al-Quran, mungkin di antara tolib, di antara peserta. Dan untuk muhafidnya sebenarnya bukan ana, ya, sedang dalam musyawarah terlebih dahulu. Namun untuk sementara ini, mungkin pekan ini dan pekan depan, mungkin ya, di pekan depan kalau misalkan beliau belum bisa hadir, masih ana yang mengampunya. Namun jika beliau sudah bisa hadir, insya Allah nanti beliau yang akan mengampu antum dan akan diperkenalkan ketika sudah siap beliau untuk hadir.